Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Sufitri Indah Iswari. Saya berasal dari Pekanbaru. Saya mengajar di SD Negeri 171 Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan uji kinerja dengan mata pelajaran tematik tema 5, subtema 2 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Hari ini siapa yang datang lebih awal? Coba ibu. Saya, Bu. Oke, Alvino, silahkan disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Selamat pagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa yang hadir? Oke. Kenapa tadi ibu meminta teman kamu yang lebih awal datang untuk menyiapkan? Ada yang tahu? Itu sebagai upaya untuk menghargai kedisiplinan, ya. Nah, itu pentingnya kita untuk belajar disiplin, ya. Dia datang lebih awal, ibu kasih penghargaan untuk menyiapkan kelasnya lebih awal. Oke, sebelum kita belajar untuk memupuk rasa jiwa nasionalisme kita nyanyi lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila, ya. Oke, 1, 2, 3. Pancasila
harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ini yang paragraf berapa? Iya, paragraf ketiga. Yang paragraf keempat, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makanan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah, contohnya adalah bakteri dan jamur. Produsen dimakan oleh konsumen satu, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua, konsumen dua mati kemudian dimakan oleh pengurai. Nah, konsumen dua ini mati dimakan oleh pengurai dan dijadikan sebagai apa? Sebagai produk. Nah itu dia. Sekarang ibu ada pertanyaan untuk anak ibu. Ya. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Ayo siapa yang bisa angkat tangan? Ya silakan Dinda. Peristiwa makanan semuanya. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dalam suatu ekosistem. Oke. Terima kasih. Ya tepuk tangan dulu Gibran ya. Oke, yang kedua, apakah yang mempengaruhi kondisi setiap rantai makanan? Ya silakan Nadine. Oke, ada yang bisa menambahkan? Siapa yang bisa menambahkan? Ya silakan Nadine. Karena banyaknya padi di sawah. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan buat Nadine sama si Aidin. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari makanan dengan rantai makanan? Yuk, siapa yang bisa? Ya, Salomita silakan. Jadi makanan adalah kumpulan-kumpulan dan rantai makanan. Sedangkan rantai makanan adalah peristiwa makan atau dimakan di semua ekosistem. Terima kasih. Oke, kita kembali ke teks yang tadi ya. Nah, coba kita perhatikan di teks rantai makanan ini ada berapa paragraf? Ada 4. Ya, coba kita lihat pokok pikiran dari paragraf yang pertama. Siapa yang bisa? Rantai makanan. Nah, jangan makan dengan hal tertentu atau makhluk hidup, tapi kan dengan makhluk hidup, paling makan tikus. Nah, yuk, siapa yang bisa? Paragraf pertama ini pokok pikirannya dia berbicara tentang apa? Tentang? Iya, paragraf pertama berbicara tentang rantai makanan. Sebutkan di sini rantai makanan itu apa? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk. Oke, itu pokok pikiran dari paragraf yang pokok pikiran dari paragraf yang kedua. Siapa yang bisa? Ayo. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ini berbicara tentang apa paragraf kedua? Oke, coba si Gibran. Iya, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Oke, dia berbicara tentang ekosistem di laut. Paragraf ketiga, siapa yang bisa menentukan pokok pikirannya atau ide pokoknya? Urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dengan lancar jika semua komponen tersebut ada. Yuk, siapa yang bisa? Yuk, siapa? Apa pokok pikirannya? Yang paragraf ketiga. Yuk, asal. Urutan peristiwa makan tersebut dapat berjalan seimbang jika semua komponen A. Nah, itu dia ya yang menjadi pokok pikiran dari paragraf ke. Adapun kalimat berikutnya atau setelahnya itu merupakan kalimat penjelas ataupun gagasan penjelas dari kalimat pertama atau ide pokok. Kemudian yang keempat, paragraf yang keempat, membahas tentang apa ini ide pokoknya? Apa? Komponen yang berperan besar dalam rantai makanan yaitu pengurai. Di paragraf 4 kita berbicara tentang pengurai. Oke, sudah mengerti?
Sudah selesai? Oke, coba kalau mana yang selesai duluan? Yang mau tampil duluan? Ya, silakan. Kelompok 3 ya, silakan. Silakan maju. Semuanya berempat. Ya, bicaranya di tengah. Juru bicara di tengah. Siapa juru bicaranya? Salom. Oke, berarti Salom kita yang di tengah. Sama aja kita coba. Yang kecil-kecil tuh di tengah. Oke. Yang kenapa nggak Salom kita? Biar nampak kan? Bisa. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Lalu saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rantai makanan di padang rumput. Yang bertindak sebagai produsen adalah Tuhan, dan yang bertindak sebagai konsumen satu adalah jerapah dan ibadah, dan yang bertindak sebagai konsumen dua adalah segala dan yang bertindak sebagai konsumen tiga adalah singa, dan setelah singa mati akan oleh mulai. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem hutan. Rumput adalah sebagai produsen dan belalang sebagai konsumen satu, tikus sebagai konsumen dua, ular sebagai konsumen tiga, dan elang sebagai konsumen empat. Jamur sebagai pengurai atau decomposer. Apa fungsi jamur di situ? Ya, ketika elang mati, Jika elang mati akan pengurai yang ya dimakan oleh pengurai. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berpeserta Davin, Marcel, Gibran, dan Rizky. Yang bertindak sebagai produsen adalah padi. Yang bertindak sebagai konsumen satu adalah belalang. Yang bertindak sebagai konsumen dua adalah kata. Yang bertindak sebagai konsumen tiga adalah ular. Dan yang bertindak sebagai konsumen keempat atau konsumen yang tingkat paling tinggi adalah elang. Dan yang berperan sebagai pengurai adalah decomposer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rantai makanan ekosistem kebun. Yang bertindak konsumen satu, ulat. Produsennya apa di situ? Yang bertindak produsen sayuran. Yang bertindak konsumen satu, ulat. Yang bertindak konsumen dua, burung. Yang bertindak konsumen tiga, kucing. Dan yang bertindak pengurai. Dan yang bertindak matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berperan sebagai produsen Rantai adalah sistem apa? Rantai makanan. rantai makanan, ekosistem di sungai. Langgeng berperan sebagai produsen, ikan berperan sebagai konsumen satu, bango berperan sebagai ekosistem dua. Baru
suaranya jelas. Lalu apa lagi? Ya, bicara jelas kan? Oke, terima kasih. Kurang bagus. Apa ini? Gambarnya kurang bagus. Suaranya kurang cepat. jelas. Ya, suaranya kurang jelas. Terlalu cepat. Dia ngomongnya cepat-cepat. Tapi jelas kan? Gambarnya kayak Uji. Ya. Oke. Konsumen tiga apanya? Pengurai? Iya. Sampai berapa dia? Ya, singa mati dimakan oleh pengurai. Oke, kelompok 4. Kelompok 4 ekosistemnya apa? Sungai. Iya, ekosistem sungai coba sebutkan. Tidak sebagai konsumen ada apa? Ikan atau alga. Kemudian konsumen satunya konsumen yang kedua yang ketiganya kemudian buaya mati dimakan. Oke, lanjut yang kelima ekosistem apa kamu? Yang kelima ekosistem apa? Ekosistem kebun. Ya, yang bertindak sebagai produsen Sayuran. sayur, kemudian Konsumen satunya, kemudian konsumen dua, burung. ketiga kucing mati dimakan. Murai. Oke, yang terakhir ekosistem apa? Ekosistem padi sawah. Nah, kita sebutkan produsennya. Produsennya padi. Ekosistem lalang. Kata ular-ular. Kok bismillah dari kau? Ya, pengurainya Sudah. pengurainya jamur atau bakteri. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata masing-masing tempat atau masing-masing ekosistem atau lingkungan beda ekosistem, beda rantai makanannya. Iya, beda juga apanya yang beda? Produsennya. Kalau misalnya di air atau di sungai tentu berbeda produsennya dengan ekosistem yang ada di laut, atau misalnya berbeda produsennya yang ada di ekosistem kebun, ya. Kalau misalnya di kebun kita menjumpai adanya sayuran, nggak mungkin kan kalau di sungai ada sayuran kan, di sungai di airnya. Kemudian kalau di padang rumput kita menjumpai ada rumput, tidak mungkin di situ produsennya adalah fitoplankton. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai rantai makanan? Oke, ya. Oke, silakan. Kita evaluasinya. Silakan dibacakan. Oke, Bu. Berapa ya? Dibuat namanya.
Thank you.